Kedatuan Besari adalah suatu cerita rakyat yang dipercayai oleh masyarakat Lombok, lebihnya Lombok Barat. Mereka mempercayai bahwa desa tersebut menghilang secara misterius. Konon katanya Kedatuan Besari ada pada abad ke-17 atau pertengahan abad ke-17. Sebelum berdirinya kedatuan ini, pemerintah atau yang memberikan wewenang untuk mendirikan kedatuan ini adalah nini atau cucu dari Datu Gangga yang ketujuh. Beliau diberikan suatu kepercayaan untuk mendirikan sebuah kedatuan baru atau kerajaan baru yang ditempatkan di lereng Gunung Murmas sebelah barat ataupun air terjun Kertagangga yang sekarang. Kedatuan atau kerajaan Besari ini dipimpin oleh seorang datu yang bijaksana. Beliau bernama Datu Kamalia Sangaji Jagat. Beliau menjadikan kedatuan ini sangat makmur, rakyatnya aman, bahkan tidak ada yang mengusiknya pada zaman itu. Dengan ketentramannya, banyak sekali orang yang berkunjung ke kedatuan ini. Dengan banyaknya kunjungan tersebut, maka didirikanlah sebuah masjid dikarenakan kedatuan ini memeluk agama Islam. Masjid tersebut yang diberi nama yaitu Masjid Al-Basori. Dari nama masjid itulah terbentuk Kedatuan Besari, karena Besari diambil dari nama masjid tersebut. Dengan berdirinya masjid tersebut, semakin banyak orang-orang mengunjungi kedatuan ini untuk sekedar menimba ilmu agama. Dengan ramainya para santri-santriwat yang belajar ilmu agama di zaman itu, membuat kedatuan ini semakin dikenal di seluruh pelosok-pelosok Pulau Lombok. Singkat ceritanya, dengan ramainya para santri-santriwat yang belajar ilmu agama di zaman itu membuat kedatuan ini semakin dikenal di seluruh pelosok-pelosok Pulau Lombok. Singkat ceritanya, sekitar akhir abad ke-17 datanglah Tilik Sandi yang datang dari kerajaan Mataram yang ingin menjajah kedatuan Besari tersebut. Ternyata niat mereka yang ingin menjajah kedatuan Besari ini diketahui oleh satu Datu Besari sendiri, yang mana beliau beranggapan kalau mereka datang ke tempat ini pasti akan terjadi peperangan atau pertumpahan darah. Mereka yang dari golongan rakyat Kedatuan Besari ini berpikir jernih. Mereka tidak ingin adanya pertumpahan darah. Dengan adanya penyerangan tersebut, maka salah seorang penggawa dari kedatuan itu menghadap ke Datu Besari. Dia berucap, "Kita jangan sampai mengadakan satu pertumpahan darah atau peperangan sekalipun, karena peperangan ini akan merugikan kedua belah pihak," ucap sang penggawa, yang langsung disetujui oleh Datu Besari. Dengan adanya persetujuan itu, maka sekitar 2 atau 3 hari setelahnya diadakan perkumpulan di mana mereka mengumpulkan semua warga di sekitar wilayah kedatuan tersebut di satu tempat, yaitu di wilayah istananya. Setelah berkumpulnya ribuan warga, maka dipanggillah salah seorang ulama untuk memberikan ceramah yang isinya kurang lebih, "Pada hari ini kita akan diserang oleh kerajaan Karangasem, tetapi kami sudah memutuskan jangan sampai kita mengadakan suatu peperangan, karena peperangan itu tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak ini. Jadi kesimpulannya, sekarang mari kita pindah alam saja. Dari alam dunia ini kita pindah menuju alam gaib." Kemudian diambillah air yang sudah dijampi dan diberikan asma Allah untuk disirami di sekeliling kedatuan Besari tersebut. Dengan selesainya disirami air tersebut, kun fayakun, hilanglah kedatuan Besari tersebut. Itulah sekilas cerita tentang asal-usul menghilangnya desa Besari yang saya dapat dari narasumber. Adapun bukti bahwa kerajaan Besari itu memang benar adanya. Dengan adanya peninggalan yang ada yang disimpan di dalam museum, dan kami diizinkan untuk melihat atau mengambil gambar, cukup banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh desa Besari tersebut. Di antaranya kita dapat melihat sebuah baju rompi, lelentaran kuno, tombak, dan lampu yang ditinggalkan oleh desa Besari atau kedatuan Besari tersebut. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Datu Gangga atau Datu Besari ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh saling sakit menyakiti antara satu dengan yang lain, karena manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sama di mata Tuhan. Jadi semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pembelajaran
pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.